Selamat datang di acara Literasi Asuransi Jiwa untuk pelajar, mahasiswa, dan juga milenial. Nah, teman-teman, bulan Mei adalah peringatan juga untuk Hari Pendidikan Nasional, dan tepat pada kesempatan hari ini, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia hadir dalam webinar dengan tema Serentak Bergerak Mewujudkan Cerdas Finansial. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Karena hati yang bahagia dan selalu bersyukur akan membuat kita siap untuk menyambut masa depan ya dengan segala challenge-nya. Dalam webinar kali ini telah hadir bersama kita beberapa tokoh dunia asuransi dan juga perencanaan keuangan, praktisi, untuk memberikan bukti dan cara agar kita generasi muda siap serentak bergerak untuk mewujudkan generasi yang cerdas finansial. Baik, nah teman-teman, senang sekali saya Umi Basuki bisa menjadi bagian dari kegiatan AAJI dan juga menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Bicara mengenai serentak bergerak, artinya kita harus siap menerima dan menjalani proses transformasi ya. Pastinya Anda juga penasaran bagaimana sih transformasi asuransi memberikan kontribusi kuat dalam industri keuangan dan khususnya dalam membangun perekonomian bangsa. Akan memberikan opening remarks untuk event hari ini, mari kita sambut bersama Ketua Dewan Pengurus AAJI, Bapak Budi Tampubolon. Kepada Bapak Budi, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Henry Tanjung, Ibu Dian Putri, Pak Ferdi Darmawan, dan Pak Aris Pujianto. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya izin untuk menyapa rekan-rekan mahasiswa, kaum muda, milenial. Semangat pagi rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalani rutinitasnya. Saya juga izin untuk menyapa rekan-rekan dari tim literasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI. Ada Ibu Sisilia Nina, Bu Nina, sehat selalu ya Bu. Ada Ibu Shirley G, Ibu Esti, dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu, mungkin ada Bapaknya juga, yang selalu bersemangat, semangat 45, setiap kali mempersiapkan kegiatan webinar untuk literasi AAJI khususnya kepada generasi muda. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman yang saya banggakan, industri asuransi jiwa sudah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun lamanya. Selama itu pula, industri asuransi jiwa terus bertumbuh dan berkembang untuk menciptakan berbagai macam produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Indonesia. Namun, berdasarkan data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa indeks literasi asuransi itu masih berada di kisaran angka 19,4%. Lebih rendah, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks literasi sektor perbankan yang berada di tingkat 36,12%. Dan juga berdasarkan data AAJI terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang memiliki produk asuransi jiwa individu, artinya secara pribadi memiliki atau memutuskan untuk memiliki proteksi asuransi, produk asuransi jiwa, itu jumlahnya baru sekitar 19,5 juta orang, atau hanya sekitar 7,1% dari total penduduk Indonesia. Hal inilah rekan-rekan kaula muda yang menjadi salah satu alasan mengapa AAJI secara berkala itu mengadakan acara seperti ini, ya. Dan bisa juga kami sampaikan Bapak Ibu rekan-rekan semua bahwa pada tanggal 20 April 2022 yang lalu, setelah disusun dengan memakan waktu kira-kira 1 tahun begitu ya, AAJI sudah meluncurkan roadmap peta jalan industri asuransi jiwa sebagai sebuah strategi jangka panjang untuk nantinya dijalankan oleh pelaku industri asuransi jiwa guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas finansial. Ya. Roadmap ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, diharapkan akan membantu industri asuransi jiwa
untuk semakin bertumbuh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, tapi juga harus semakin berkualitas dan mengambil peran lebih banyak dalam turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya menjadi suatu industri yang semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dalam peta jalan industri asuransi jiwa tersebut, salah satu pilar utamanya, Bapak Ibu, adalah terkait dengan literasi dan inklusi asuransi jiwa. Ya, oleh karenanya tadi sudah saya singgung, AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, senantiasa melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab industri asuransi untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya memiliki proteksi asuransi jiwa, perencanaan keuangan di masa mendatang. Di bulan Mei ini, rekan-rekan semua, kami melihat ada dua momen penting yang selaras dengan tujuan tersebut. Yang pertama tentunya adalah momen Hari Pendidikan, yang kami maknai bahwa menuntut ilmu itu tidaklah hanya diperoleh dalam kegiatan formal seperti di sekolah atau di perkuliahan, namun juga bisa ilmu bisa didapat dari mana saja, termasuk melalui webinar seperti ini yang dapat melengkapi apa yang tidak diperoleh di sekolah atau di perkuliahan. Seperti bagaimana membuat perencanaan keuangan yang baik dan tepat, bagaimana mendapatkan inspirasi dari teman-teman milenial yang sudah sukses, dan seterusnya. Momen kedua yang penting di bulan Mei ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, di mana seluruh generasi muda diharapkan dapat memiliki semangat juang yang tinggi untuk bangkit dari kondisi yang sedang ada saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Memanfaatkan kedua momen tersebut, AAJI berinisiatif untuk mengajak seluruh pelajar, mahasiswa, kaum muda untuk sebanyak mungkin mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan, khususnya melalui produk asuransi jiwa, agar ke depannya generasi muda Indonesia bisa bangkit secara finansial guna mencapai masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi jiwa. Teman-teman para pelajar, mahasiswa, para milenial, sebelum saya menutup sambutan ini, saya berharap teman-teman dapat memanfaatkan sesi ini untuk mendapatkan informasi dan inspirasi serta wawasan baru dari para narasumber hebat yang hadir dalam kesempatan webinar ini, termasuk tentang pentingnya memiliki proteksi asuransi jiwa dan mengenal karir apa saja yang bisa teman-teman jajaki di industri asuransi jiwa. Siapa tahu nanti teman-teman yang akan menggantikan Bapak Ibu para narasumber hebat yang berada dalam webinar hari ini. Tetap semangat rekan-rekan semua, selalu jaga kesehatan. Salam asuransi, mari berasuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semangat pagi. Terima kasih banyak Pak Butam atas sambutannya. Terima kasih Bu Mi, sukses, sehat selalu. Sukses selalu, sehat selalu juga untuk Bapak. Oke, langsung aja nih, kalau kita tadi sudah mendengar gimana caranya proses dari AAJI dan melihat dari sejarah AAJI bahwa udah 100 tahun nih, dan ternyata tingkat literasinya masih 19,4%. Ini sebenarnya indeks literasi asuransi yang patut ditingkatkan dan sudah terbukti AAJI mengambil upaya yang benar-benar nyata meningkatkan angka literasi ini, dan dengan adanya satu tim literasi yang bekerja sama memastikan generasi muda mendapatkan sharing dari praktisi keuangan setiap bulannya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya asuransi dalam perencanaan keuangan yang lebih baik. Ini adalah beberapa dari divisi tim literasi dan inklusi AAJI, Ibu Sisilianina dan juga Ibu Shirley G. Nah, kita langsung dengar aja bersama dari beliau berdua gimana sih pentingnya literasi asuransi dalam mendukung proses generasi muda lebih cerdas secara finansial. Mungkin saya mau sapa dulu. Yang pertama adalah Ibu Shirley ya, untuk bisa memberikan beberapa penjelasan nih Bu. Gimana sih Bu Shirley komitmen AAJI untuk mewujudkan generasi supaya kita bisa lebih melek secara finansial Bu? Oke, siap Umi. Terima kasih. Perkenankan saya menyapa dulu ya semua yang hadir. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di siang hari ini dalam kondisi sehat tentunya, walaupun melalui daring.
Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga semua generasi muda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini. Saya yakin nggak akan sia-sia rekan-rekan untuk meluangkan waktu di siang hari ini, karena apa yang disampaikan di acara ini pastinya bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya generasi muda, tentang pengelolaan keuangan yang aman. Nah, pastinya nggak kenal, nggak sayang ya. Tidak kenal maka tak sayang. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan mengenai AJI, Umi juga sudah menyampaikan. Sekali lagi perkenalkan, kami adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, atau biasanya disingkat nama kerennya adalah AAJI. AAJI merupakan wadah dari seluruh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang ada 60 perusahaan asuransi dan juga 5 perusahaan reasuransi. Dan tema webinar kali ini tadi sudah ditanyakan pada saat kuis adalah serentak bergerak wujudkan cerdas finansial. Dengan tagline kami adalah Start Fast and Finish Strong. Tentunya mengambil momen Hari Kebangkitan Nasional, AAJI punya komitmen untuk mengedukasi perencanaan keuangan kepada masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa edukasi perencanaan keuangan itu menjadi penting buat kita semua, terutama generasi muda? Nah, rekan-rekan sekalian, yang namanya keterbukaan informasi saat ini sudah dipermudah dengan teknologi. Dan teknologi ini sendiri sudah merubah pola pikir kita semua, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang merupakan kelompok umur dengan pengguna internet terbanyak. Generasi milenial saat ini sudah mulai berpikir nih tentang pengelolaan keuangan, terutama melalui yang namanya investasi. Dan hal ini terbukti ya, karena ternyata peningkatan jumlah investor retail dari pasar modal Indonesia di semester pertama di tahun 2021 itu mencapai 96%. Dan hasil ini didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Tapi sayangnya pencapaian yang cukup luar biasa ini belum dibarengi dengan pertumbuhan tingkat literasi keuangan. Padahal penting sekali bagi kita semua untuk lebih dulu memahami produk-produk investasi itu seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, sebelum benar-benar mengambil keputusan investasi. Jadi hindari ikut-ikutan tren, kemudian ajakan tanpa kita mengerti sebenarnya. Dan yang penting lagi, sebelum memutuskan untuk mengambil investasi, kita perlu mengetahui yang namanya pola perencanaan keuangan. Mengapa begitu? Supaya porsi investasi yang kita keluarkan itu memang seimbang dengan pendapatan. Nah, ini saatnya untuk kita semua mulai menerapkan perencanaan keuangan yang cerdas, supaya kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. Rekan-rekan pelajar, mahasiswa yang ikut hari ini, dan juga rekan-rekan milenial dan Bapak Ibu semuanya, cara membuat perencanaan keuangan yang cerdas itu bagaimana? Pasti banyak yang tanya ya, ini saya sering dengar nih namanya perencanaan keuangan. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya pola atau rumus sederhana yang harus kita ikuti? Seperti apa sih yang benar? Sebenarnya ini sederhana ya. Jadi sebenarnya sederhananya adalah kita harus mengatur keuangan kita berdasarkan porsi pengeluaran. Nah, ada pepatah dari kecil kita selalu diajarkan di sekolah ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan ini benar sekali, ini adalah dasar dari perencanaan atau pengelolaan keuangan. Yang namanya kaya atau punya kekayaan atau kita mapan finansial, sebenarnya bukan ditentukan dari berapa besar penghasilan kita, tapi berapa banyak yang bisa kita simpan dan bisa kita investasikan. Nah, banyak banget di luaran sana prinsip pengeluaran atau pengaturan cash flow yang sudah dipaparkan oleh perencana keuangan profesional. Ini salah satu yang ingin saya share kepada rekan-rekan sekalian yang paling banyak digunakan. Namanya prinsip 40-30, 20-10. Jangan salah ya, ini bukan nomor telepon AJI pastinya, apalagi ini nomor togel udah pasti bukan, tapi ini prinsip pembagian alokasi pendapatan, di mana porsi terbesar 40% dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
yang wajib terpenuhi. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa gitu ya. Misalnya makanan, kemudian pakaian, transportasi, sekarang pulsa juga jadi kebutuhan wajib ya. Kemudian baru porsi berikutnya setelah 40% terpenuhi, maka 30% berikut untuk membayar kewajiban seperti cicilan, bisa cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan sekarang ada lagi namanya cicilan belanja online. Sering kita menganggap ini enteng, belanja online berapa sih, besarnya tidak terlalu banyak. Tapi bila tidak segera kita lunasi, sebenarnya akan bisa memberatkan. Jadi sekarang ada fitur-fitur terbaru ya di belanja online seperti misalnya pay later, which is ini sebenarnya fitur yang sangat baik, tetapi harus kita gunakan dengan bijaksana. Nah, sesudah yang 30% terpenuhi, kemudian 20% dari pendapatan kita bisa kita alokasikan untuk kebutuhan jangka panjang. Dan ini bisa dilakukan melalui penempatan dana terhadap instrumen investasi maupun asuransi. Nah, pastinya perlu teman-teman pahami yang namanya investasi ada risiko yang harus ditanggung oleh kita, yaitu sebagai investornya. Karena itu penempatan dana pada investasi harus benar-benar dipikirkan supaya tidak mengganggu dana kebutuhan utama teman-teman yang 40% dan 30%. Jadi kita harus menghindari ikut euforia. Apalagi saya suka dengar investasi melalui dana pinjaman. Ini yang sangat berbahaya, harus diwaspadai. Nah, kemudian sisanya 10% untuk apa? Ini bisa kita lakukan untuk kebaikan. Bisa donasi, dana lainnya, membantu orang tua, membantu relasi, dan seterusnya. Nah, ini adalah panduan sederhana, panduan yang mudah untuk diikuti untuk porsi pengeluaran. Dan kita bisa terapkan untuk perencanaan keuangan pribadi. Berapapun penghasilan kita, sekali lagi saya tekankan, berapapun penghasilan kita, sebenarnya kita bisa mengikuti perencanaan keuangan yang bijaksana. Tentunya penerapan suka berarti Mbak Shirley ini harus sesuai dong 40%. Ya, pastinya harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing. Nah, apakah penting punya perencanaan keuangan pribadi? Biasanya kita dapat berapa ya sudah, selama saya atur tidak lebih dari apa yang di rekening itu sudah cukup. Apakah itu sudah cukup? Sedangkan kita kalau untuk pekerjaan, untuk urusan usaha kita, kantor, biasanya kita rapih ya, budget berapa, kemudian mencatat, kemudian kita selalu kontrol dan monitoring setiap bulan. Nah, bila pekerjaan yang profesional dan usaha saja kita lakukan dengan serius, apalagi untuk perencanaan keuangan pribadi. Ini tidak boleh sampai terlewatkan. Penting sekali untuk punya perencanaan keuangan pribadi karena kita harus mengatur berapa anggaran atau arus kas pribadi. Mulainya sebenarnya juga sama, sederhana. Kita pertama mulai dulu untuk atur anggaran atau arus kas pribadi. Nah, kemudian sesudah itu jangan lupa, sesudah buat anggaran harus dicatat untuk mengetahui keluar masuknya uang atau biasa kita katakan cash flow ya. Jadi kita tahu, oh pendapatan terima berapa setiap bulan, kemudian pengeluaran berapa. Kadang kita suka berpikir akhir bulan, kok uangnya habis ya, kemana aja ya, perasaan saya nggak beli barang yang mahal-mahal gitu. Karena itu penting sekali untuk dicatat. Jadi kita bisa review, oh ternyata bulan ini porsi terbesar adalah dikeluarkan untuk apa, misalnya pendidikan kah, atau ada kebutuhan yang mendesak. Jadi kita tahu dan kita juga bisa analisa sebenarnya berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Dan kita bisa tingkatkan dan juga monitor setiap pengeluaran dan biaya yang terjadi setiap bulannya. Sehingga kita bisa memiliki simpanan uang yang lebih banyak. Jadi pada saat kita ingin menyimpan, kita tahu dari pos-pos mana yang harus kita kurangi atau yang mana yang kita harus tambahkan. Nah, kemudian perencanaan keuangan juga digunakan untuk mencapai beberapa atau berbagai tujuan dalam hidup. Karena kan kehidupan kita bukan hanya untuk hari ini ya. Pasti kan kita ada, oh kita ingin memenuhi dana pendidikan anak kita. Kemudian, oh saya juga ingin jalan-jalan. Kemudian, oh ya menikah juga zaman sekarang harus direncanakan. Atau anak-anak muda sekarang pensiunnya ingin lebih muda, ingin punya kebebasan finansial. Dan semua ini harus disiapkan. Bahkan milenial dan generasi Z zaman now banyak juga yang sudah menyiapkan dana pernikahan sendiri, sudah tidak tergantung lagi dari orang tua. Berbagai tujuan keuangan ini bisa kita penuhi dengan mudah kalau kita rencanakan sejak dini dan dengan benar. Nah,
Tentunya selain perencanaan keuangan bisa membantu kita mewujudkan impian dan juga keinginan tertentu, selain jalan-jalan tadi, beli mobil baru, belum lagi sekarang kita ingin beribadah ya, pergi umroh atau haji, atau kita mau buka usaha sendiri. Nah, tentunya dengan kita merencanakan keuangan kita dengan jelas, kita sudah jelas nih berapa uang yang harus disisihkan. Kita juga jadi tahu kira-kira targetnya berapa lama lagi ini tujuan tersebut bisa tercapai. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi tujuan investasi tersebut atau tujuan keuangan tersebut tentunya dengan berinvestasi. Bagaimana caranya kita bisa berinvestasi yang benar? Dengan perencanaan keuangan yang tepat, salah satu tujuan utama sebenarnya supaya kita bisa menghindari terjadinya kesalahan investasi. Kita bisa lakukan perhitungan yang matang, kemudian pilih instrumen investasi yang paling tepat. Karena saat sekarang ini variasi untuk pilihan instrumen investasi begitu beragam. Ada saham, bisa reksadana, properti, tanah, emas, begitu variatif. Kalau zaman dulu, orang bilang investasi tanah atau emas. Sekarang begitu banyak ragamnya dan semuanya bagus-bagus, sehingga kadang-kadang kita kebingungan mau pilih yang mana. Yang penting harus diingat, apapun yang kita pilih, jenis investasi yang kita pilih harus disesuaikan dengan profil resiko kita. Jangan hanya mengikuti isu atau gosip, atau kata teman dan keluarga. Kenapa seperti itu? Karena yang cocok untuk A atau teman kita atau keluarga kita belum tentu cocok untuk kita, karena setiap orang punya profil resiko yang berbeda. Maksudnya profil resiko adalah bagaimana kita bisa menerima terhadap resiko investasi tersebut. Misalnya, mungkin kalau saya, investasi saya minus 10%, 20%, masih bisa tidur tenang, tidur nyenyak. Tapi ada mungkin orang lain yang begitu uangnya turun, wah sudah mulai turun 5%, udah langsung jantung rasanya berdebar-debar nih, nggak bisa tidur nyenyak. Berarti sudah jelas dua orang ini punya kategori profil resiko yang berbeda. Nah, karena itu, selain itu yang namanya membuat perencanaan keuangan, jangan sampai lupa ada yang namanya pos dana darurat. Kadang-kadang kita ingin maksimalkan investasi kita, sehingga kita lupa untuk menyisihkan sebagian untuk dana darurat. Dan ini penting sekali untuk menutupi hal-hal emergency atau hal yang terjadi di luar kendali kita. Kita suka bilang hidup itu ada aja. Nah, karena itu penting sekali dana ini dialokasikan atau disisihkan saat membuat perencanaan keuangan. Ini harus kita siap kalau tiba-tiba amit-amit jatuh sakit, terus kecelakaan, atau di perusahaan ada kesulitan sehingga kita terkena PHK, kita punya simpanan, sehingga kita punya napas untuk menata kembali kehidupan kita. Nah, ini adalah sebagian dari manfaat perencanaan keuangan pribadi. Nah, selanjutnya yang juga tidak kalah penting pada saat kita menyimpan, ada dua metode penempatan dana masa depan atau jangka panjang yang bisa dimanfaatkan, yaitu selain investasi yang sudah saya singgung tadi, yaitu satu lagi adalah asuransi. Kita suka lupa. Kenapa asuransi itu penting? Karena secara prinsip dasar kedua hal ini, investasi dan asuransi, tujuannya beda, fungsinya pun beda, sehingga tidak bisa kita hanya melakukan yang satu dengan melupakan hal yang lain. Fungsi asuransi itu sendiri itu memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dalam hal terjadi risiko finansial yang datangnya tiba-tiba atau tidak terduga. Seolah-olah ini kayak seat belt ya atau life jacket gitu. Nah, sedangkan fungsi dari investasi itu untuk memenuhi tujuan keuangan di masa mendatang supaya daya beli kita tidak habis terkuras oleh inflasi. Karena apa yang kita miliki saat ini, kalau kita hanya simpan begitu saja, 10 tahun lagi uang yang sama tidak bisa membeli barang atau dengan nilai yang sama. Karena itu perlu investasi. Sedangkan asuransi itu untuk melindungi, supaya kita istilahnya kita naik tangga, nggak turun lagi ke bawah. Jadi karena ada proteksi dari asuransi itu sendiri. Nah, dalam perencanaan keuangan pribadi, pasti muncul pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan, kalau saya dananya terbatas, jadi saya harus prioritaskan yang mana? Apakah investasi dulu atau asuransi dulu? Pasti idealnya jawabannya dua-duanya. Tapi pada saat kita tidak bisa memiliki dua-duanya, saran kami adalah prioritaskan dulu asuransi. Karena bila terjadi resiko yang tidak kita inginkan,
maka investasi kita itu malah bisa terkuras habis, bukan bertambah, bila kita belum memiliki asuransi. Nah, tentunya setelah ini rekan saya Bu Nina, atau biasa dipanggil nih Kak Nina, akan menjelaskan kepada kita semua tentang peran asuransi, bagaimana asuransi ini bisa memperkuat perencanaan keuangan yang komprehensif. Sebagai penutup untuk sesi kali ini, pesan saya pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan semasa kita muda. Lakukan dari sekarang. Kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi berasuransi? Jawabannya adalah kemarin sebenarnya. Tapi kalau kita belum melakukan investasi dan asuransi, belum terlambat teman-teman rekan-rekan sekalian, karena waktu tepat yang paling tepat berikutnya untuk berinvestasi berasuransi adalah sekarang. Ketidakpastian yang akan terjadi masa depan tentunya perlu diantisipasi sejak dini, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Untuk itulah kami dari AAJI hadir menyelenggarakan webinar ini sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan. Pahami produknya, lindungi resikonya, dan nikmati manfaatnya. Salam asuransi. Terima kasih.